Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat, Bapak Gulam Arif Rizal SS MPD, selaku penggabung mata kuliah pengantar teknologi informasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Naira Bilqis Hairani, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sharing file dan e-learning. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar teknologi informasi. Yang pertama ada sharing file. Apa sih itu sharing file? Sharing file adalah proses mendistribusikan atau menyediakan akses terhadap berkas digital seperti dokumen, gambar, audio, video, dan lain sebagainya kepada pengguna lain melalui jaringan komputer, baik lokal maupun internet. Praktik ini sangat penting untuk kolaborasi, efisiensi penyimpanan, kemudahan akses, dan sentralisasi data. Di sini saya akan menjelaskan dua metode yang sering digunakan dalam praktik sharing file. Yang pertama ada cold storage. Cold storage ini adalah yang paling populer dan modern untuk menyimpan dan berbagi data di mana saja secara online. Yang artinya, cold storage ini adalah layanan penyimpanan data digital yang dikelola oleh pihak ketiga, di mana data disimpan di server jarak jauh tetapi dapat diakses di mana saja dan kapan saja melalui jaringan internet. Metode yang kedua adalah email. Email adalah metode pengiriman pesan, dokumen, atau file digital melalui perangkat satu ke perangkat lainnya melalui jaringan internet. Email ini adalah bentuk komunikasi tertua dan paling utama yang digunakan untuk identitas digital dan verifikasi akun. Setiap pengguna email memiliki alamat unik untuk berfungsi sebagai nomor telepon atau alamat rumah. Contoh formatnya seperti ini. Di sini saya memberikan email dengan nama saya. Ini hanya sebagai contoh ya. Tadi adalah dua metode yang saya contohkan dalam sharing file. Gimana nih teman-teman? Apakah bisa dimengerti? Teman-teman, dalam sharing file, kita juga harus tetap waspada loh, karena sering terjadi ancaman yang muncul seperti penyadapan, akses tidak sah, atau kebocoran data yang sebenarnya kita juga sering tidak sadar atau tidak mengetahuinya. Maka dari itu, kita harus tetap waspada dalam menggunakan sharing file. Tetapi kembali lagi, dalam sharing file, kita dapat bekerja lebih mudah dan praktis. Artinya, kita tidak perlu bertemu langsung atau menggunakan flash disk untuk mengirimkan data. Cukup untuk mengirimkan lewat Google Drive atau WhatsApp atau dengan metode yang sudah saya jelaskan tadi untuk mengirim data digital secara langsung di mana saja dan kapan saja. Materi yang kedua adalah e-learning. Apa sih itu e-learning? E-learning adalah proses belajar dari jauh dengan memanfaatkan teknologi digital dan koneksi internet. Ini biasanya dilakukan agar proses belajar berjalan dengan mudah tanpa memikirkan jarak, waktu, dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, asalkan ada koneksi internet. Berikut adalah beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan sebagai pembelajaran e-learning. Yang pertama ada Google Classroom. Classroom ini menyediakan ruang kelas secara digital. Biasanya seorang guru akan membuat ruang kelas digital lalu memberikan kode kepada siswanya agar bisa masuk ke dalam ruang kelas tersebut atau classroom tersebut. Menurut pengalaman saya, Google Classroom ini biasanya digunakan untuk memberikan tugas. Maksudnya seorang guru biasanya mengupload tugas pada ruang kelas digital tersebut, lalu siswa tersebut bisa melihatnya dan mengerjakannya, lalu menguploadnya di Google Classroom tersebut. Fungsi utama e-learning dalam dunia pendidikan adalah yang pertama sebagai suplemen, yang kedua sebagai komplement, yang ketiga sebagai substitusi. Apa sih fungsi ketiga tersebut? Nah, mari kita bahas. Yang pertama ada suplemen. Suplemen di sini bisa disebut juga sebagai tambahan materi, di mana sifatnya pilihan bagi siswa. Dalam peran ini, tidak adanya kewajiban untuk mengakses materi, atau hanya untuk sarana sukarela bagi siswa yang ingin memperdalam wawasannya di luar jam sekolah. Yang kedua ada komplement.
Komplemen ini bisa dikatakan juga sebagai pelengkap materi yang sudah diajarkan di dalam kelas. Materi digital ini dirancang secara terstruktur untuk pengayaan bagi siswa yang lebih cepat belajar, atau bisa juga digunakan sebagai remedial untuk siswa yang membutuhkan waktu lebih lama dalam belajar. Kehadiran e-learning di sini memastikan seluruh kebutuhan belajar siswa terakomodasi dengan baik secara terintegrasi. Ketiga, ada substitusi. Substitusi di sini itu sebagai pergantian penuh atau sebagian dari tatap muka. Artinya ketika kita memiliki kendala di hari tersebut yang seharusnya kita tatap muka ataupun seharusnya kita mengikuti kegiatan belajar pada hari itu, namun ada guru atau dosennya itu yang tidak bisa, kita bisa menggantikannya dengan e-learning ini. Nah, itulah fungsi substitusi dalam lembaga pendidikan. Aplikasi yang kedua adalah Zoom Meeting. Zoom Meeting ini dilakukan untuk melakukan pertemuan virtual antara guru dan siswanya atau mahasiswa dengan dosen dengan jarak yang jauh. Aplikasi Zoom Meeting ini mirip-mirip dengan video call ya teman-teman. Akan tetapi dalam Zoom Meeting ini kita dapat presentasi atau hal lainnya yang berbau dengan pendidikan atau pembelajaran seperti itu. Dalam Zoom Meeting ini biasanya seorang guru memberikan link atau kode agar siswanya itu dapat masuk ke pertemuan virtual tersebut melalui aplikasi Zoom Meeting. Saya mengerti kok, pasti teman-teman sulit ya memahami penjelasan dari saya. Maka dari itu, saya akan memberikan beberapa contoh video yang sudah saya jelaskan tadi. Simak baik-baik ya. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan memberikan contoh atau memberitahu gimana sih caranya menggunakan Google Drive dan kenapa harus Google Drive, karena Google Drive itu termasuk ke dalam layanan cold storage, di mana kita bisa mengakses, mengelola, menyimpan file secara online di mana saja dan kapan saja. Pertama-tama kita buka aplikasi Google Drive, kemudian klik tanda plus di kanan bawah, kemudian klik folder. Nah, di sini kita bisa mengganti nama foldernya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian, klik folder yang telah dibuat. Pencet lagi tanda plus di kanan bawah dan pencet upload. Di sini kita bisa memilih video, foto, atau dokumen lainnya sesuai yang ingin kita upload di Google Drive tersebut. Nah, ketika sudah kita pilih, kemudian kita upload. Kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti fotonya sudah selesai terupload. Kemudian, ketika kalian ingin mengirimkannya ke teman-teman kalian atau ke grup kelas kalian, pastikan kelola aksesnya itu tidak hanya untuk diri sendiri. Ketika kalian ingin mengubahnya, kalian klik titik 3 di kanan atas, kemudian klik kelola akses. Nah, di sini kita bisa mengubahnya ya. Klik siapa saja yang memiliki link. Kemudian kembali. Kalau tampilannya sudah begini, berarti sudah bisa diakses oleh siapa saja. Untuk membagikannya, kalian bisa klik titik 3 di kanan atas, kemudian salin link. Sebagai contoh, saya mengirimkannya ke grup WhatsApp saya, kemudian tempel link dan bagikan. Nah, sekarang link tersebut sudah dapat diakses oleh siapa saja, dan mereka bisa mengupload apapun yang mereka mau. Kemudian yang kedua ada aplikasi Zoom Meeting. Pertama-tama kalian buka aplikasi Zoom Meeting. Pastikan kalian memiliki aplikasinya ya. Lalu kita klik baru. Nah, di sana ada 3 pilihan, kita klik buat link. Di sini kalian bisa langsung bagikan atau salin linknya terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya langsung bagikan dan kirim ke grup WhatsApp saya. Nah, sudah jadi, nanti teman-teman kalian jika mengklik tautan tersebut, bisa langsung bergabung ke pertemuan virtual yang akan dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materi yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.